Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa di rumah masing-masing. Seperti biasa, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Ibu Isti pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Karena berhubung situasi masih pandemi seperti ini, kita mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan Ibu tidak lupa selalu mengingatkan anak-anakku semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jika tidak ada sesuatu yang penting, tidak usah keluar rumah, tetap di rumah saja. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan Ibu berharap anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar, tidak lelah dalam menuntut ilmu. Untuk presensinya, silakan anak-anak mengisi presensi melalui Google Form, di mana link Google Form-nya sudah Ibu tulis di description box di bawah ya. Nanti kalian bisa akses setelah pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar siswa mampu menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan adab-adab sholat dan zikir. Yang ketiga, agar siswa mampu menyebutkan hikmah dari perilaku orang yang mengerjakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Oke, tiga itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai adab sholat dan zikir. Sebelumnya, Ibu minta kalian ikut menyimak dan buka buku LKS-nya halaman 23. Di situ ada materi mengenai pengertian sholat dan zikir, kemudian adab-adab sholat dan zikir, dan juga hikmah-hikmah orang yang melakukan adab sholat dan zikir dengan baik dan benar. Di situ boleh anak-anak dibaca dulu dan diamati gambar-gambar yang terdapat di dalam buku LKS yang sudah anak-anak buka. Sudah diamati? Ya, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat dan zikir. Nah, pengertian sholat itu sendiri, sholat diambil dari bahasa Arab dari kata sholatun yang berarti doa. Menurut istilah syara, sholat merupakan suatu ibadah yang tersusun atas perkataan dan perbuatan yang mana diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang memenuhi syarat dan juga rukun tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua, di mana setiap muslim wajib untuk mengerjakan sholat itu sebanyak 5 waktu sehari. Menurut hadis Nabi, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah, jadi barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Maka dari itu, penting sekali untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Karena hukum dari melaksanakan sholat itu sendiri adalah wajib, terutama adalah sholat fardu 5 waktu, di mana dimulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan juga sholat isya. Kemudian pengertian yang kedua adalah mengenai zikir. Zikir merupakan sarana berkomunikasi langsung antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan mencapai ketentraman hati selain
mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Zikir menurut agama Islam itu sendiri berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan juga sifat-sifat kemuliaannya. Seperti kita mengucapkan tasbih, tahmid, kemudian takbir dan juga tahlil. Nah, bacaan tasbih itu sendiri adalah subhanallah, kemudian bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan takbir Allahu akbar, dan bacaan tahlil la ilaha illallah. Seperti itu anak-anak, semoga penjelasan dari ibu ini bisa dipahami. Oke, untuk materi selanjutnya adalah adab sholat dan zikir. Nah, untuk yang pertama adalah adab sholat. Adab sholat yang pertama yaitu khusyuk. Apa sih itu khusyuk? Nah, khusyuk itu adalah menghadirkan hati dan juga pikiran kita dalam setiap lafaz zikir, baik di dalam sholat maupun di luar ibadah sholat. Jadi, ketika kita sholat itu kita harus khusyuk, kita harus fokus dalam beribadah sholat itu sendiri. Jadi, ketika sholat kita harus benar-benar fokus untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jangan berpikir atau pikiran kita jangan kemana-mana gitu. Jadi, kita fokus dalam melaksanakan ibadah sholat, mulai dari takbiratul ihram, kemudian salam. Nah, kemudian adab sholat yang kedua adalah hati yang ikhlas. Jadi, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, nah di sini kan konteksnya adalah ibadah sholat, kita harus ikhlas, tidak boleh beribadah itu atas dasar paksaan orang lain. Seperti itu ya. Jadi, sholat itu kan wajib hukumnya bagi kita yang beragama muslim. Gitu kan? Jadi, ketika melaksanakan sholat pun harus ikhlas, tidak boleh ada paksaan. Ya, waktunya sholat subuh kita harus sholat, kemudian waktunya sholat zuhur kita melaksanakan sholatnya dengan hati yang bahagia, hati yang senang tanpa ada paksaan. Seperti itu ya. Oke, kemudian adab yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi ketika sudah memasuki waktu sholat tiba, sudah azan, kita harus segera mungkin melaksanakan ibadah sholat. Misalkan ibadah sholat zuhur itu dimulai dari pukul 12 itu sudah azan sholat zuhur. Nah, kita harus segera melaksanakan sholatnya. Jangan sampai kita sholat zuhur tapi kita melaksanakannya pukul 3 sore. Salah, karena pukul 3 sore itu sudah memasuki sholat asar. Seperti itu. Jadi ketika waktu sholat zuhur jam 12, kita harus segera melaksanakannya. Kemudian ketika sholat asar itu azannya pukul 3 sore, kita harus sholatnya pukul 3 sore itu sampai sebelum maghrib. Jadi ketika sudah azan maghrib ya kita tidak boleh melaksanakan sholat asar. Seperti itu ya. Jadi ketika sudah azan, kita sebisa mungkin segera melaksanakan sholat. Kemudian adab yang keempat adalah menjaga pakaian, tempat, dan juga badan dari najis. Nah, sebelum kita sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Selain itu, tempat kita sholat juga harus bersih dan terbebas dari najis maupun kotoran. Selain itu juga pakaian yang kita kenakan untuk sholat juga harus bersih. Jangan sampai ada kotoran yang menempel baik di mukena maupun di sarung maupun di baju koko yang akan kita gunakan untuk sholat. Seperti itu ya anak-anak. Perlu diingat, sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Oke, kemudian adab yang kelima yaitu menyingkirkan gambar, tulisan maupun hal-hal lain yang dapat mengganggu kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Misalkan di tempat itu terdapat poster yang tidak semestinya dipasang, misalkan poster artis atau poster apapun itu yang dapat mengganggu kekhusyuan kita, sebaiknya kita singkirkan terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai sholat boleh dipasang lagi. Kemudian yang kedua adalah adab berzikir. Nah, adab berzikir itu antara lain yang pertama adalah ikhlas. Yang dimaksud ikhlas adalah tanpa paksaan. Jadi berzikir itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah merendahkan suara. Jadi ketika berzikir tidak perlu sampai teriak-teriak. Jadi cukup pelan-pelan saja kita zikirnya dengan tenang, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah kita berzikir pun dapat menjadikan suatu pahala untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya, jadi tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu keras dalam berzikir.
Kemudian adab yang ketiga adalah berzikir dengan zikir dan wirid. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita bisa berzikir dengan mengucap tasbih, tahmid, kemudian takbir dan juga tahlil. Seperti itu ya. Lalu adab yang keempat adalah mencoba memahami maknanya. Jadi kita berzikir itu karena dilaksanakan dengan khusyuk, insya Allah itu akan sampai ke hati kita dan kita bisa memahami makna-makna ketika kita berzikir dengan mengingat Allah, kemudian menyebut nama-nama keagungan Allah dan juga menyebutkan sifat-sifat keagungan yang dimiliki Allah. Lalu adab yang kelima adalah duduk di suatu ruangan atau tempat yang suci. Misalkan di masjid atau boleh di rumah, asalkan tempat yang kita gunakan untuk berzikir itu bersih, terbebas dari kotoran dan juga najis. Kemudian adab yang keenam adalah mewangikan pakaian dan tempat. Jadi alangkah baiknya pakaian yang kita gunakan untuk berzikir itu bersih. Selain itu bisa kita memakaikan wewangian yang halal. Kemudian yang ketujuh adalah memilih tempat yang agak sunyi. Jadi ketika kita berzikir itu bisa benar-benar fokus, tertuju untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi kalau tempatnya itu sunyi kan tidak terganggu gitu. Kita bisa fokus dalam melaksanakan ibadah zikir itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga yaitu hikmah orang yang melaksanakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Yang pertama adalah hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama yaitu mendidik disiplin dan juga menghargai waktu. Kemudian hikmah yang kedua adalah menjadikan hati tenang. Dimana ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi damai karena apa? Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menyadarkan manusia mengenai hakikat dirinya sebagai seorang hamba. Jadi sebagai seorang hamba yang mana kita diwajibkan untuk selalu beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, kita bisa menyadari hakikat kita sebagai seorang manusia, hakikat kita sebagai seorang hamba yang hendaknya mematuhi segala perintah dan kewajiban dari Allah. Kemudian hikmah yang keempat adalah sholat dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat dapat menghindarkan kita dari segala perbuatan yang tidak baik, segala perbuatan yang dapat mengantarkan kita ke dalam dosa. Kemudian yang kelima adalah sholat dapat menjauhkan diri kita dari sifat sombong, di mana Allah itu sangat tidak menyukai seorang hambanya yang mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat angkuh. Maka dengan sholat insya Allah kita dapat terhindar dari sifat sombong yang tidak disukai Allah. Oke, lanjut yang kedua yaitu hikmah berzikir. Hikmah zikir yang pertama adalah menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai karena selalu mengingat Allah, selalu berzikir, selalu mengucap sifat-sifat Allah yang baik, maka insya Allah hati kita pun menjadi tenang dan tentram. Kemudian hikmah yang kedua adalah selalu bersabar dalam menghadapi segala masalah yang terjadi. Karena apa? Kita selalu berzikir, mengingat Allah, insya Allah hati kita menjadi lebih ikhlas, kita akan lebih sabar dalam menghadapi segala ujian yang telah diberikan Allah untuk kita, seperti itu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menjadikan diri kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah menjadikan diri kita orang yang tidak sombong dan selalu rendah hati. Alhamdulillah materi pada pertemuan kali ini sudah selesai dan sudah Ibu jelaskan semua, mulai dari pengertian sholat dan zikir, kemudian adab-adab sholat dan zikir, dan juga hikmah orang yang melaksanakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian untuk merangkum hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari pengertiannya, kemudian adab-adab sholat dan zikir, dan juga hikmah sholat dan zikir. Nanti hasil rangkuman itu kalian bisa tulis di kertas folio boleh, kemudian di buku tulis juga boleh, dan di foto lalu dikirimkan melalui Google Form.
Nah, Google Form-nya sendiri sudah Ibu sediakan, nanti silakan anak-anak akses linknya ada di description box di bawah ya. Nanti kalian kirimkan dan jangan lupa untuk presensi. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya. Setelah ini boleh langsung dikerjakan dan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, dan jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi secara tatap muka, belajar bersama di madrasah kita tercinta. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan kita minggu depan. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.